Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Masih tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini kita membahas tentang C, segitiga yang sebangun. Contoh ada segitiga seperti ini, ada dua buah garis sejajar yaitu DE dan BC. Dari gambar seperti ini kira-kira ada berapa segitiga? Ya, ada yang pertama ada segitiga kecil yang di atas yaitu segitiga ADE. Dan segitiga yang kedua yang besar tanpa ada garis DE. Jadi ada segitiga ABC. Jadi ada dua segitiga. Segitiga kecil ADE dan segitiga ABC. Di mana kedua segitiga ini dinyatakan sebangun. Kenapa? Karena ketiga sudutnya sama. Oleh karena itu kita bisa membandingkan sisi-sisinya. Misalkan dari segitiga yang kecil dulu, kita ambil yang di sebelah kiri, yaitu AD. Panjang AD berbanding dengan panjang sisi yang juga sebelah kiri, tapi segitiga yang besar, yaitu panjang AB. Jadi, panjang sisi segitiga yang kecil berbanding dengan panjang sisi segitiga yang besar. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, AE berbanding dengan AC. Kemudian yang terakhir sisi alasnya, yaitu alas DE, alas segitiga yang kecil berbanding dengan alas segitiga yang besar, sisinya BC. Nah, ketiga perbandingan ini bisa kita jadikan rumus. Rumusnya mudah saja, mudah diingat, yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga yang kecil berbanding dengan sisi segitiga yang besar. Contoh 1. Misalkan ada gambar seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang BC. Yang perlu pertama kita lihat di sini adalah yang lengkap ukurannya itu adalah ada di sebelah kiri. Maka kita bandingkan yang di sebelah kiri, yaitu segitiga yang kecil AP berbanding dengan segitiga yang besar berarti AB. Kita sama dengankan. Kemudian alasnya PQ, segitiga yang kecil berbanding dengan alas segitiga yang besar yaitu BC. Cukup itu saja yang kita bandingkan. Yang tidak ada angkanya, yang di sebelah kanan tidak usah kita ikutkan. Kemudian kita ganti angkanya. AP adalah 4 cm berbanding dengan AB 4 ditambah 8. Kenapa 4 ditambah 8? Karena panjang AB itu adalah dari atas sampai ke bawah. Dari A ke P itu 4 cm. Sedangkan dari P ke B itu adalah 8 cm. Jadi panjang dari atas sampai ke bawah tentu saja ditambahkan 4 ditambah 8. Kemudian panjang PQ adalah 6 dan panjang BC tetap kita tulis BC. Karena itu yang ditanyakan pada soal. Kemudian kita jumlahkan 4 per 4 ditambah 8 sama dengan 12 sama dengan 6 per BC. Kemudian kita kali silang. Utamakan yang dikali silang dulu itu adalah yang ditanyakan. Jadi 4 dikali BC, 4 kali BC, kemudian 6 dikali 12. Kemudian kita mau mencari BC-nya, berarti 4-nya pindah ke sebelah kanan. Karena itu dikali, maka pindah ke sebelah kanan jadi bagi. Jadi 6 kali 12 per
4. 4-nya pindah ke kanan jadi membagi. Nah, sampai di sini berarti mau mencari BC bisa dibagi dulu. Untuk mudahnya misalkan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Atau kalau bingung bisa juga dikali dulu baru dibagi. Boleh saja, matematika itu fleksibel. Jadi 6 dikali 12 itu adalah 72 dan dibagi 4. Hasilnya tentu saja adalah 18. Jadi panjang BC adalah 18 cm. Lanjut contoh 2. Ada gambar seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X. Nilai X itu berarti panjang BE. Kita lihat gambar segitiga seperti ini. Kita lihat garis sejajarnya yang mana? Garis sejajarnya adalah AC dan EF. Berarti kita tentukan dulu titik puncaknya. Titik puncaknya bukan C, tapi titik puncaknya adalah B. Maka kita memulai persamaan perbandingannya itu mulai dari puncak. Berarti mulai dari B ke E. Kemudian segitiga besarnya adalah dari B ke A. Sama dengan kita alasnya dari E ke F, segitiga yang kecil berbanding dengan segitiga yang besar, alasnya adalah AC. Kita masukkan angka-angkanya. Dari B ke E itu adalah X, karena itu yang ditanyakan. Kemudian dari B ke A itu adalah X tambah 2. Kenapa X tambah 2? Karena dari B ke A itu sepanjang itu, sedangkan dari B ke E saja X, sedangkan dari E ke A itu adalah 2. Maka dari B sampai ke A itu ditambahkan. Jadi X tambah 2. Kemudian EF-nya adalah 6, AC-nya adalah 8. Kalau sudah, kita kali silang. X dikali 8, tulis aja 8 kali X. Kemudian 6-nya kita kali dengan X tambah 2. Karena X tambah 2 itu ada 2 suku, maka kita kasih tanda kurung. Jadi 6 dikali X tambah 2. 8X sama dengan kita kalikan 6 dikali X jadinya 6X. Kemudian 6 dikali 2 jadinya 12. Kemudian kita lihat 8X, di sini ada yang salah tempat. Yang ini ya, karena X ini, 6X ini adalah memiliki variabel. Yang memiliki variabel sebenarnya harus di sebelah kiri. Ini dia ada di sebelah kanan, maka kita pindahkan ke sebelah kiri. Jika memindah, tandanya berubah. Yang positif jadi negatif, atau yang negatif jadi positif. 6X ini tandanya positif. Maka kita pindah ke sebelah kanan jadi negatif atau kurang 6. Sama dengan 12. 8 dikurang 6 adalah 2X. Sama dengan 12. Maka nilai X-nya adalah 12. 2-nya pindah ke sebelah kanan jadi bagi. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6 cm. Jadi nilai X adalah 6 cm. Atau panjang BE adalah 6 cm. Lanjut contoh 3. Ada gambar seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang EF. Sisi sejajar yang di tengah. EF. Tapi ini kan bukan gambar segitiga ya. Ini adalah gambar trapesium. Tenang, ini kita bisa ubah dulu menjadi sebuah segitiga. Pertama, lihat dulu sebelah kiri dan kanan yang mana ada angkanya. Yang ada angka atau ukuran adalah yang ada di sebelah kiri. Maka kita buat sebuah garis bantu yang di sebelah kanan, karena yang di sebelah kiri ada angkanya. Seperti ini maksudnya. Nah, kita buat sebuah garis. Usahakan sejajar dengan garis BC, sehingga membuat bangun jajar genjang. Dan yang di sebelah kiri bangun segitiga. Nah, dari atas, dari A ke B itu adalah 14 cm, sedangkan yang di tengah juga pasti 14 juga, karena ini sama. Kemudian yang di bawah juga 14, jadi itu sama semua 14. Nah, sedangkan panjang D sampai yang ke tengah itu
kita tidak tahu. Tapi panjang DC itu adalah 35. Maka untuk mencari alasnya segitiga itu, kita kurangkan saja 35 dikurang 14, jadinya adalah 21. Nah, kita sudah dapat menggunakan rumus yang tadi, perbandingan segitiga kecil dengan segitiga besar. Kita abaikan dulu bentuk trapesiumnya, kita hilangkan yang jajar genjangnya, jadi fokus lihat segitiga AED yang seperti itu ya, segitiga kecil dan segitiga besar. Oke, kita bandingkan. Yang pertama, yang di sebelah kiri dulu dari A ke E, kita tulis perbandingannya AE berbanding dengan segitiga besar, berarti dari A ke D. Kemudian sama dengan alasnya, yang pada segitiga kecil itu adalah X dan segitiga besar adalah 21. Dari A ke E itu adalah 3 cm dan dari A ke D adalah 3 ditambah 4. Tidak perlu lagi kayaknya dijelaskan, dari contoh 1 sampai contoh 2 tadi sudah dijelaskan. Dari A ke D berarti ditambahkan 3 ditambah 4 sama dengan X per 21. Kita sederhanakan, 3 per 3 tambah 4 sama dengan 7 sama dengan X per 21. Kalau sudah, kita kali silang. Yang ditanyakan dulu dikali silang, X dikali 7, jadinya 7 dikali X, sama dengan 3 dikali 21. Sekarang X-nya, kita pindah 7-nya ke sebelah kanan jadi bagi. Jadi 3 dikali 21 bagi 7. Nah, sampai di sini mau mencari X itu bisa dibagi dulu. Misalkan 21 dibagi 7, dapatnya 3, maka 3 dikali 3, 9. Atau kalau bingung dibagi-bagi seperti itu, bisa aja dikali. Misalkan 3 dikali 21, baru dibagi dengan 7. Hasilnya sama, tetap 9. Terserah mau yang mana, kali dulu atau bagi dulu. Nah, dapatkan nilai X-nya adalah 9, sedangkan yang ditanyakan adalah panjang EF. Kita lihat panjang EF pada gambar, itu berarti X ditambah 14. Lihat di gambar itu X ditambah 14 karena sepanjang itu. Nah, karena X ditambah 14 berarti X-nya kita tadi sudah dapatkan yaitu 9 ditambah 14. Maka panjang EF adalah 23 cm. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.